industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel dimulai industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa, jangan kita digugat juga grogi, enggak. Sejalan dengan meningkatnya porsi energi baru dan terbarukan pada roadmap bauran energi Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki komitmen target sebesar 20% EV dari total produksi mobil pada tahun 2025. Dan ini menjadi sangat penting melihat industri otomotif akan tetap menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sejalan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN berkomitmen dengan menetapkan Indonesia Battery Holding sebagai salah satu program utama dan telah menugaskan perusahaan-perusahaan BUMN di dalam klaster energi dan klaster minerba untuk terus berinvestasi demi energi masa depan. Indonesia mentargetkan akan menjadi pemain terkemuka dalam electric vehicle, di mana salah satu strategi otomotif adalah membangun ekosistem untuk industri electric vehicle, dimulai dengan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian mengembangkan kemampuan mobil listrik yang sesuai dengan tren global. Percepatan pengembangan industri KPLBB dalam negeri dilakukan melalui pemberian insentif, penyediaan infrastruktur pengisian listrik, dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KPLBB. Kami mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memperdalam tingkat lokalisasi di dalam negeri KPLBB masa depan industri otomotif Indonesia. Inilah yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel, tapi digugat. Pantang mundur dan tak ada rasa takut meskipun mendapatkan gugatan Uni Eropa. Itulah sikap tegas Presiden Jokowi 1 tahun silam saat Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor nikel. Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan menerangkan jika pembatasan ekspor nikel ini baru permulaan. Karena setelah pembatasan ekspor nikel, akan ada lagi pembatasan ekspor yang lain seperti bauksit atau batu bara. Lantas, apa alasan pemerintah memutuskan melarang ekspor nikel? Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot, salah satu alasan larangan ekspor nikel adalah dalam rangka program pemerintah terkait kendaraan listrik. Pasalnya nikel bisa dimanfaatkan untuk industri baterai kendaraan listrik. Alhasil, pada Sabtu 2 Januari 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Indonesia siap menjadi pemain utama industri mobil listrik. Keyakinan Indonesia akan mampu menjadi pemain utama industri mobil listrik salah satunya didasari oleh sumber daya alam Indonesia yang mendukung. Sebagai salah satu negara dengan sumber daya nikel yang terbesar, mendukung Indonesia jadi produsen utama sumber daya baterai mobil tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa penggunaan mobil listrik jauh lebih ekonomis dibandingkan konvensional yang mengandalkan bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini dibuktikannya melalui uji jalan kendaraan listrik dari Jakarta ke Bali yang hanya menghabiskan biaya Rp200.000 untuk pengisian daya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Sangat ekonomis, karena jauh lebih murah jika dibandingkan biaya BBM Jakarta-Bali untuk mobil yang mencapai Rp1,1 juta. Kita mau menyeimbangkan sesuatu kan harus ada solusi. Nah, salah satunya tadi mobil listrik. Nah, dan kemarin tim PLN sudah mencoba dan kebetulan Pak Gub juga melihat mobil listrik ini sangat bagus buat Bali gitu kan.
Nah, kalau kita lihat dari segi uang, dari Jakarta ke Bali itu biayanya kalau mobil yang pakai premium atau BBM itu 1,1 juta. Nah, dengan mobil listrik 200.000, 1/5. Nah, berarti apa? Kan masyarakat, rakyat diuntungkan, apalagi dengan kondisi COVID hari ini yang namanya pemasukan kita berkurang nih. Ya, semua rasa pemasukannya pasti berkurang. Nah, ini bisa menghemat ya dari segi pemakaian BBM diganti oleh listrik untuk berkendaraan. Tambah lagi, ini yang Pak Gub juga cocok, alam. Alamnya lebih bersih. Nah, ini yang saya rasa kenapa hari ini juga kita meresmikan dan memastikan komitmen PLN sesuai yang saya minta di awal-awal tahun bahwa PLN harus servis yang terbaik buat rakyatnya dan juga mengantisipasi perubahan daripada usahanya karena memang ada perubahan pola pikir dari kehidupan karena pandemi. Nah, salah satunya listrik ini. Dan PLN sangat menyambut baik, tidak hanya tadi membuat kerjasama dengan Pertamina dan Inalum untuk baterai listrik, ya, yang kita sudah ada partner 2 negara, Korea dan Jepang. Nanti kita coba bicara juga dengan Amerika. Dan juga tadi untuk daya mobil yang memang nanti di rumah itu untuk malam hari didiskon sampai 30%. Erick mengharapkan keberadaan mobil listrik nantinya akan mampu menekan impor BBM Indonesia. Tak hanya manfaat ekonomi, mobil listrik juga membawa manfaat bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mobil listrik lebih ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan lebih rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, sehingga akan mengurangi polusi udara dan juga polusi suara. Tak hanya itu, PLN bahkan memberikan diskon 30% untuk isi daya di malam hari. Hal ini sudah sesuai dengan perintah Menteri BUMN itu ke PLN sejak awal agar memperbaiki layanan kepada masyarakat dan juga mengubah strategi usahanya sesuai dengan pola kehidupan masyarakat karena pandemi, yaitu agar PLN terus mengantisipasi pengembangan mobil listrik. Adapun kendaraan yang menemani Menteri BUMN ini selama perjalanan sejauh 1.155 km ialah Hyundai Ioniq. Pemerintah Indonesia berencana membangun pabrik baterai nasional melalui skema kerjasama strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber mineral nikel terbesar nomor 1 dunia. Pemerintah telah menyusun peta jalan menuju ke arah itu. Dewan Energi Nasional bersama Kementerian ESDM menargetkan pengurangan impor BBM secara bertahap melalui penggunaan KBLBB secara masif, yaitu 2 juta unit roda 4 dan 14 juta unit roda 2 di tahun 2030 yang akan menurunkan impor BBM setara 77.000 barel minyak ekuivalen per hari. Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga sudah dilengkapi dengan rencana pembangunan SPKLU di hampir 2.400 titik dan SPBKLU di 10.000 titik sampai dengan tahun 2025. Program ini diharapkan akan menyerap investasi 4 triliun rupiah dan membuka kurang lebih 3.000 lapangan kerja. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah aturan untuk mempercepat pengembangan industri kendaraan bermotor listrik di dalam negeri, mulai dari Permendagri untuk insentif pajak, Permenhub untuk konversi sepeda motor dan pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik, Permen ESDM untuk penyediaan pengisian listrik kendaraan, Permenkeu tentang standar biaya masukan, sampai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang pembiayaan kredit kendaraan bermotor listrik. Sementara Menteri Perindustrian juga telah mengeluarkan Permenperin tentang peta jalan pengembangan kendaraan motor listrik dan KBLBB dalam keadaan terurai lengkap dan tidak lengkap. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan regulasi dukungan penyediaan dana kepada debitur dari hulu hingga hilir. Sejumlah pemerintah daerah menyambut baik kendaraan ekosistem kendaraan bermotor listrik ini seperti insentif pajak oleh Pemprov DKI, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Timur.
NTB bahkan sudah memiliki 2 peraturan gubernur yang mendukung kendaraan listrik dan sudah ada produsen lokal yang memproduksi motor listrik secara komersial. Di sisi kelistrikan, akan disediakan insentif tarif pada jam-jam tertentu dan diskon tambah daya, sehingga masyarakat dapat mengisi baterai di rumah masing-masing dengan mudah, praktis, dan lebih efisien. KB LBB sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena mereka dapat memiliki kendaraan listrik dengan mudah, lebih hemat biaya operasional dan ramah lingkungan yang didukung oleh industri keuangan. KB LBB benar-benar membangkitkan optimisme kita untuk membangun ekosistem dengan model bisnis yang baru, menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja. Kendaraan listrik membuat semua makin mudah, udara makin bersih, uang negara bisa dihemat, ekonomi tumbuh lebih kuat, dan yang terpenting, hidup kita makin sehat dengan udara yang lebih bersih.